Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, asyik. Oh my god, wow. Seneng banget kita di sini. Kezia sama Beben bisa ketemu sama kalian lagi yang ada di rumah, tentunya di ibadah online Super Kids. Sebelum kita mulai ibadah udah pasti harus doa dong ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau ibadah Tuhan, berkati jaringan kami supaya kami bisa beribadah dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Harus semangat, nggak boleh loyo. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Yuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita. Yesus, Ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku.
semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, Shalom Super Kids, apa kabar? Wah, pasti semuanya masih luar biasa semangat. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk di bulan apa? Di bulan Desember. Sebentar lagi Desember akan ada yang namanya apa? Natal. Wah, kita semua pasti juga udah seneng banget ya kalau menyambut Natal. Nice. Karena Natal itu apa? Ketika kita merayakan banyak hal-hal yang luar biasa. Kita juga senang karena kita ingat bahwa di bulan Natal itu di mana Tuhan Yesus lahir. Wah, keren ya anak-anak Super Kids. Excited nggak? Semangat nggak mau menyambut Natal? Semangat ya, sama Kak Michelle juga semangat banget. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama harus apa? Berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, di minggu ini Kak Michelle mau ajak sama-sama untuk belajar tentang Rasul Paulus. Di mana waktu itu dia mau berlayar. Wah, kemana ya kira-kira Rasul Paulus ini mau berlayar? Penasaran gak ceritanya? Penasaran dong? Penasaran gak? Iya, penasaran ya. Jangan gak penasaran, nanti Kak Michelle gak semangat loh kalau anak-anak Super Kids itu gak mau dengerin. Mau ya dengerin firman Tuhan ya? Pasti mau ya, keren. Nah, ceritanya itu dari Kisah Para Rasul 27. Nah, Kak Michelle mau nanya nih, kalau ini apa nih? Tahu gak ini apa? Kecil ya, nih. Nah, kalau ini perahu. Nah, kalau yang kayak gini, ini juga apa ini? Ini juga perahu, tapi ini yang versi zaman now. Jadi udah kayak kapal. Nah, dimana kalau kita biasanya ke pantai, terus ada mesinnya kayak speedboat. Keren kan, apalagi yang udah liburan ke Bali nih, siapa yang habis dari Bali. Nah, ini kan ada yang kayak speedboat kayak gini biasanya kita pakai kalau lagi naik boom 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 gini, kencang sekali. Nah, kalau zaman dulu, zamannya Rasul Paulus belum ada yang kayak gini nih, yang keren-keren gini nih belum ada. Adanya yang seperti ini, yang namanya perahu.
Nah, perahu ini biasanya ada apa? Ada layarnya. Cuman Kak Michelle belum bisa bikin layar. Jadi modelnya anggap kayak gini aja ya, dibayangkan. Biasanya kalau zaman dulu perahunya kayak gini, bawahnya itu ada tempat tidurnya. Jadi kalau yang naik perahu karena kan lama nggak ada mesinnya, masih pakai layar. Jadi jalannya pelan. Nah, mereka bisa tidur di bawah. Nah, pada saat itu di cerita Kisah Para Rasul 27 itu Rasul Paulus dari Roma mau berangkat ke Italia. Jadi dinaikkan kapal. Wah, zaman dulu itu belum ada pesawat mungkin ya, kok harus naik kapal. Jadi naik kapal mereka semua banyak orang. Nah, di tengah-tengah naik kapal ini pertama perjalanan sudah enak, aman, tenang. Biasanya di laut ada apa? Ada badai menerpa. Wah, kalau waktu ada badai seperti itu perahunya gimana? Bisa jalannya enak gini enggak? Enggak, jalannya gini terus. Wah, terus habis gitu mereka panik enggak kira-kira kalau tiba-tiba ada badai? Panik, mereka semua panik. Waduh, gimana ini? Kapalnya udah mau tenggelam. Kita semua bakalan mati nih. Gimana? Semua ketakutan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mulai membuang barang-barangnya yang di bawah dibuang sedikit. Oh, kapalnya masih belum bisa enak, masih belum bisa normal jalannya, masih kena badai terus. Dibuang lagi barang-barangnya, dibuang, terus dibuang. Tapi ternyata masih banyak badai sampai berhari-hari. Tapi waktu ada badai seperti itu, Rasul Paulus bilang ke semua orang yang ada di kapal tersebut, termasuk ke perwira-perwira yang jaga kapalnya itu. Rasul Paulus bilang begini, jangan takut karena kita pasti diselamatkan, karena tidak ada satu orang pun yang ada di dalam perahu ini akan binasa. Atau akan binasa itu apa sih Kak Michelle? Binasa itu akan mati. Tidak ada satu orang pun yang akan binasa di perahu ini, hanya perahunya aja yang nanti akan karam. Tapi kok bisa ya Rasul Paulus itu yakin bahwa tidak ada satupun di kapal itu yang akan binasa? Mantap. Rasul Paulus pun juga bilang bahwa tadi malam malaikat Tuhan sudah datang kepadanya dan berkata seperti itu. Mereka percaya pada Rasul Paulus karena Rasul Paulus juga bilang bahwa semua yang di kapal ini akan diselamatkan oleh Tuhan dikarenakan ada dia di sana. Good job. Rasul Paulus itu sangat percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Jadi Rasul Paulus juga meyakinkan semua yang ada di kapal itu agar tetap tinggal di kapal supaya mereka juga selamat. Kira-kira kalau Paulus bilang seperti itu, orang-orang ini bisa langsung percaya enggak? No, God! No, God, please, no! Belum tentu. Kan enggak semua orang di perahu itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang percaya, ada yang enggak. Loh, buktinya apa Kak Michelle kalau ada yang enggak percaya? Kalau kita baca semua cerita tentang Kisah Para Rasul 27 itu, ada beberapa orang yang merasa ketika sudah deket, wah kelihatannya perahunya ini udah deket nih sama daratan. Mereka cepet-cepet apa? Nurunkan sekoci. Sekoci itu apa Kak Michelle? Sekoci itu biasanya kapal kecil. Jadi kalau ada perahu besar, dia bawa perahu-perahu kecil lagi di samping-sampingnya. Jadi ini bisa diturunkan lalu jalan di air. Nah, karena mereka udah yakin nih, udah deket, mereka buru-buru apa? Turunin sekoci, mau apa? Kabur, mau pergi duluan ke daratan supaya selamat. Tapi Rasul Paulus langsung bilang, kalau kamu naik sekoci tidak bersama-sama aku dan kamu keluar dari perahu ini, kamu akan tidak selamat. Wah, banyak orang tambah kebingungan. Wah, gimana ini? Akhirnya talinya dipotong supaya kapal ini nggak dinaikin orang-orang lagi, semua tetap ada di perahu, di perahu utama, jadi nggak naik sekoci untuk kabur duluan. Nah, di sana lalu semua orang mulai kelelahan karena mereka sudah 14 hari menahan lapar. 14 hari mereka berpikir, kira-kira kalau
adik-adik Super Kids lagi di perahu itu terombang-ambing badai di lautan selama 14 hari, takut nggak? Takut ya pasti ya. Waduh, pasti kita berpikir gimana kalau aku nggak selamat? Gimana kalau aku tenggelam? Apalagi kalau nggak bisa berenang, Gimana ya? Takut nggak? Pasti kita takut. Kak Michelle pun pasti takut. 14 hari kita di dalam perahu, kita nggak tahu kapan ini perahunya nyampe ini ke tujuan. Nah akhirnya Rasul Paulus bilang, tenang, kita makan terlebih dahulu. Wah, Rasul Paulus ini hebat ya. Masa kita dalam kondisi takut, dalam kondisi badai masih bisa ngajak makan. Wah, semua orang pertama juga, iya gimana ya kok diajak makan. Ketakutan sampai gak enak makan. Tapi Rasul Paulus bilang, kalian harus makan karena kalian sudah berpuasa berhari-hari. Sudah ketakutan berhari-hari, mari kita semua makan agar kita juga selamat. Akhirnya mereka makan bersama-sama. Nah kita baca ya di Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-34 sampai 36. Yuk kita baca bersama-sama ya dari Kisah Para Rasul 27 ayat 34 sampai 36. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Wah, kalau Kak Michelle dalam posisi yang seperti itu, Kak Michelle juga gak yakin bisa makan enak, bisa makan dengan tenang. Pasti takut, pasti worry. Gimana ya, gemeter, makan sambil gemeter. Kalau adik-adik Super Kids bakal kayak gitu juga gak? Sama ya, takut ya gimana kalau kapal ini mau tenggelam. Tapi di situ Rasul Paulus memberikan kekuatan karena Rasul Paulus percaya bahwa punya Tuhan yang luar biasa yang akan menyelamatkan mereka. Walaupun takut, Rasul Paulus pun tetap mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, berterima kasih masih bisa makan, lalu mengajak mereka semua makan. Ketika mereka sudah mengucap syukur dan berdoa, mereka mulai tenang dan mereka bisa makan dengan enak. Wah, luar biasa. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang masalah kita itu juga banyak, Kak Michelle. Aku ini punya masalah banyak, takut, kadang itu takut sekali. Siapa di sini yang pernah takut enggak naik kelas? Angkat tangan. Wah, gak ada yang mau ngaku ya, tapi gak apa-apa dalam hati aja. Kadang ada di antara kita yang karena malas-malasan lupa jadinya gak pernah belajar, nilainya jelek. Terus waktu rapotan mau naik kelas takut gak naik kelas. Kita takut bener-bener takut gak? Pasti takutnya udah kayak, aduh nanti aku dimarahi papa mamaku. Aduh nanti kira-kira dipukul gak ya sama papa mama. Aduh kira-kira nanti dikasih makan gak ya sama papa mama gara-gara gak naik kelas. Kita kadang udah takut sekali. Tapi habis takut kita ngapain? Kita cuman meratapi aja. Aku takut. Tapi berdoa gak? Mengucap syukur gak kepada Tuhan? Nah, banyak daripada kita kalau sudah waktunya takut, kita lupa akan Tuhan kita. Kita lupa kalau kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Lupa kalau harus berdoa dan mengucap syukur. Kak Michelle di sini mau ingetin kalau memang kita dalam kondisi yang sangat takut, kita punya masalah yang sangat besar, kita harus seperti Rasul Paulus, yaitu kita
mengucap syukur. Jangan yang dipikir adalah ketakutan masalahnya. Takut gak naik kelas, takut nilainya 0, takut gak dibeliin mainan, takut gak dikasih makan. Semuanya takut, tapi kita coba ketika kita takut kita mengucap syukur. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih atas segala berkat yang telah kau berikan. Nah, kita kalau bernafas hari itu aja, kita harus bersyukur apa enggak? Bersyukur, karena enggak semua orang setiap hari itu bisa bernafas dengan lega. Ada yang harus pakai oksigen, kalau yang di rumah sakit kadang harus pakai oksigen supaya tetap bisa bernafas. Sedangkan kita yang sehat, wah, kita bisa bernafas dengan lega tanpa harus pakai oksigen. Kita pasti happy, kita tuh harus bersyukur. Nah, itu salah satu yang kita harus syukuri. Tuhan, aku bersyukur atas kesehatan yang telah kau berikan. Aku bersyukur atas papa mama yang luar biasa yang kau berikan. Lalu setelah kita mengucap syukur semua, kita berdoa, kita bilang ke Tuhan, Tuhan, kadang kalau aku berbuat salah, maafkan aku ya Tuhan. Kadang aku malas-malasan, Tuhan maafkan aku Tuhan. Kiranya kau selalu berkati aku. Ajari aku lebih lagi agar aku tidak malas. Nah, Good job. jadi jangan cuma fokus ketakutannya, jangan cuma fokus masalahnya, tapi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar yang selalu menolong. Jadi kita tidak boleh lupa untuk apa? Mengucap syukur dan berdoa. Nah, mulai sekarang siapa nih anak-anak Super Kids yang kalau ada masalah mau berdoa, menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan Yesus, angkat tangan. Wah, keren ya. Kak Michelle percaya bahwa semua anak-anak Super Kids di sini percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Semua anak-anak di sini mau apa? Rajin berdoa dan selalu mengucap syukur. Yuk kita buka lagi di Filipi 4 ayat 13. Yuk kita buka bersama-sama Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya, kalau bisa dihafalkan supaya kita apa? Bisa tetap teguh dalam Tuhan. Udah ketemu semua? Yuk baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dah, yuk kita baca pelan-pelan lagi ya supaya hafal ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, anak-anak Super Kids itu pasti luar biasa bahwa semua perkara, semua masalah, semua ketakutan akan dilalui dengan luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan semuanya, sanggup membantu kita. Percaya enggak? Percaya dong. Nah, senang sekali nih Kak Michelle dengan anak Super Kids nih mau belajar untuk mengucap syukur setiap hari dan berdoa setiap hari. Yuk kita tutup firman-Nya dengan kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Kami mau belajar agar tetap teguh di dalam Engkau. Kami mau belajar mengucap syukur setiap hari dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami para anak-anak Super Kids agar kami dapat lebih lagi dekat denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, sampai jumpa minggu depan.